Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Rebecca Faza Kristi. Aku dari kelas 24, nomor absen 29. Hari ini, aku akan membuat video tentang tugas-tugas PKWU yang telah saya kerjakan dengan materi hidroponik. Soal yang pertama yaitu ada 10 tanaman hidroponik yang saya pilih, yaitu selada, kangkung, bayam, sawi atau pakcoy, tomat, cabai, timun, strawberry, seledri, dan bawang, terutama bawang bagian daunnya yang dipakai. Lalu saya di sini memilih tanaman selada dan kangkung. Di soal kedua adalah masa panen. Masa panen tanaman selada yaitu 30 sampai 35 hari setelah tanam. Lalu kangkung 20 sampai 25 hari setelah tanam. Alasan saya memilih selada dan kangkung yaitu karena selada perawatannya tidak rumit dan juga bisa dikonsumsi dengan mudah. Lalu untuk kangkung adalah tanaman yang termasuk cepat panen, lalu perawatannya tidak rumit, dan cocok untuk pemula yang ingin mencoba hidroponik. Lalu ada proses penanaman selada. Yang pertama yaitu rendam benih selada kurang lebih 6-8 jam. Lalu semai di rock wool selama 3-5 hari. Lalu pindah ke instalasi hidroponik. Beri nutrisi AB mix dengan EC 800 sampai 1000 ppm. Lalu jaga cahaya matahari 4-6 jam per hari. Lalu panen selada setelah 30-35 hari. Lalu untuk kangkung, rendam benih selama kurang lebih 3-6 jam. Lalu semai di rock wool atau net pot. Lalu pakai sumbu atau wick. Beri nutrisi AB mix dengan EC 500 sampai 800 ppm. Siram nutrisi tiap 2-3 hari. Lalu panen kangkung setelah 20 sampai 25 hari. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan manfaat dan zat gizi yang dimiliki oleh selada dan kangkung. Untuk tanaman selada, manfaatnya yaitu yang pertama menjaga kesehatan mata, melancarkan pencernaan, menurunkan risiko penyakit jantung, dan membantu hidrasi tubuh karena tinggi air. Lalu zat gizi tanaman selada yaitu ada vitamin A, vitamin C, dan vitamin K, asam folat, serat, dan antioksidan. Lalu untuk tanaman kangkung, manfaatnya yaitu mencegah anemia, menyehatkan tulang dan gigi, menurunkan tekanan darah, dan melancarkan BAB dan detoks tubuh. Lalu zat gizi dalam kangkung yaitu ada zat besi, vitamin A, B, dan C, lalu kalsium dan fosfor, dan juga serat. Alat dan bahan umum yang digunakan untuk menanam secara hidroponik yaitu yang pertama benih dari tanamannya yaitu kangkung dan selada, lalu rock wool, net pot, tandon air, ini bisa menggunakan galon, lalu pompa air dan selang terutama NFT, lalu sumbu, menggunakan kain flanel jika wick, lalu nutrisi di hidroponik, AB mix, lalu air bersih, tray semai atau bisa menggunakan nampan, lalu pH meter dan EC meter, lalu larutan nutrisi EC 800 sampai 1000 ppm dan EC 500 sampai 800 ppm. Lalu saya sudah melihat video proses penyemaian di YouTube dan saya menjawab tujuan, bahan, cara, dan kesimpulan. Tetap pada selada dan kangkung. Untuk tanaman selada, tujuannya yaitu mengamati proses biji selada berkecambah dan memahami syarat tumbuh awalnya.
Lalu untuk bahan yaitu biji selada, media tanam, gembur, wadah semai air, dan sprayer. Lalu untuk caranya yaitu tabur biji di media, tutup tipis, siram lembut, simpan di tempat teduh dan bercahaya, lalu jaga kelembapan. Untuk kesimpulannya, selada membutuhkan media gembur, lalu kelembapan dan cahaya yang cukup untuk tumbuh dengan baik. Untuk tanaman kangkung, tujuannya yaitu untuk mengamati kecepatan perkecambahan biji kangkung dan syarat tumbuhnya. Lalu dengan bahan biji kangkung, media tanam, wadah semai, air, dan sprayer. Caranya yaitu tanam bijinya, lalu tutup tipis, siram secukupnya, simpan di cahaya tidak langsung, lalu jaga kelembapannya. Kesimpulannya yaitu kangkung adalah tanaman yang cepat berkecambah, kurang lebih 2-3 hari. Lalu jika kelembapan cahayanya cukup, kangkungnya cepat bertumbuh. Lalu yang selanjutnya ada tentang larutan AB mix. Tujuannya yaitu untuk menjelaskan cara membuat nutrisi hidroponik AB mix beserta komposisi dan fungsi dari bahan-bahan yang digunakan untuk pertumbuhan tanaman. Video ini juga menunjukkan cara memisahkan bahan menjadi larutan A dan larutan B agar tidak tercampur dalam kondisi pekat. Dari video pembuatan AB mix ini, saya memiliki hasil yaitu untuk larutan A ada kali nitra, kalsinit, dan unsur mikro Fe yaitu zat besi. Lalu untuk larutan B ada MKP yaitu monokalium fosfat, Mag-S, dan Merauke Vitoflex yang mengandung unsur mikro seperti Fe, Mn, Zn, Cu, boron, dan molybdenum. Lalu peralatannya untuk membuat larutan AB mix yaitu 2 wadah masing-masing bisa menampung 5 liter dan pengaduk. Lalu cara membuat larutan A yaitu siapkan wadah berlabel A dan isi dengan 5 liter air. Masukkan kali nitra, kalsinit, dan unsur mikro Fe. Lalu aduk hingga semua bahan larut sempurna. Lalu untuk larutan B, siapkan wadah berlabel B dan isi dengan 5 liter air. Lalu masukkan MKP, Mag-S, dan Merauke Vitoflex. Lalu aduk hingga semua bahan larut sempurna. Larutan pun sudah jadi, yaitu ada larutan A dan larutan B. Lalu untuk membuat larutan siap pakai, campurkan 10 ml larutan pekatan A dan 10 ml larutan pekatan B ke dalam 1 liter air bersih dengan perbandingan yang digunakan adalah 1:100. Setelah dicampur, larutan ini siap untuk digunakan pada tanaman hidroponik. Lalu kesimpulan dari video cara pembuatan larutan AB mix yaitu AB mix merupakan pupuk cair lengkap yang dibuat dengan menggabungkan 2 larutan pekatan yaitu larutan A dan larutan B yang terpisah. Larutan A mengandung nutrisi makro seperti nitrogen dan kalium serta zat besi, sementara larutan B mengandung nutrisi makro seperti fosfat, kalium, magnesium, serta unsur mikro lainnya. Kedua larutan ini harus disimpan terpisah dalam bentuk pekat dan hanya dicampurkan saat akan digunakan untuk menghindari reaksi yang merugikan. Berikut adalah hasil dari tugas-tugas saya tentang tanaman hidroponik. Terima kasih.